pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this is. Salam entrepreneur, sahabat entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat selalu. Kita lanjutkan sesi materi entrepreneur kita. Kali ini kita akan lanjutkan membahas mengenai komunikasi bisnis. Dalam wirausaha atau entrepreneurs itu kita perlu menguasai komunikasi, ya. Komunikasi bisnis itu kalau dibagi dua secara besar, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi bisnis itu yang bersifat verbal dalam bentuk komunikasi yang dilakukan dengan cara lisan, ya, maupun tulisan. Bentuk komunikasi ini bisa dibagi dua, yaitu dalam bentuk aktif dan pasif, ya, berbicara atau menulis, ya. Ya, bagi yang jago menulis, ya, komunikasi bisnis Anda akan lebih tajam dengan Anda menulis surat, proposal, ya, penawaran dan lain-lain. Bagi yang kemampuan menulis dan membuat konsepnya lemah, ya mungkin bisa dibantu oleh staff atau tim, ya. Atau Anda gunakan juga potensi berbicara Anda, yaitu komunikasi secara lisan, yaitu meyakinkan calon pelanggan dengan metodenya itu tidak memaksa, ya. Ingat, dalam bisnis itu banyak orang terjadi kesalahan. Mereka, kalau kita lihat di mall-mall atau di beberapa lokasi, ya, mereka menawarkan produk itu seperti memaksa, ya. Ayo Pak, ini Pak, ini Pak. Mungkin sales tadi karena mendapat target dia seperti itu, ya. Mestinya pimpinan mereka mestinya mengajarkan cara komunikasi bisnis yang lebih elegan, ya. Karena di era sekarang ini tidak waktunya lagi mengkomunikasikan bisnis dengan bahasanya agak memaksa orang gitu. Itu tidak baik. Cukup menginformasikan lewat tulisan, misalnya ada standing banner, ya, informasi keunggulan produk. Lalu sales cukup menawarkan, memberi brosur seadanya gitu, ya, tanpa perlu memaksa atau kesannya ngebet banget gitu, ya, ngajak orang singgah ke tokonya atau apa. Itu justru kurang efektif dalam bisnis. Bayangkan saja kalau ada orang yang dipanggil atau diajak secara paksa, itu dia kemudian berlari menghindar, lalu orang di belakangnya melihat ada apa nih, akhirnya yang lain juga menghindar. Nah, coba bikin bahasa komunikasi bisnis yang membuat orang itu tertarik ngobrol gitu, ya. Dan usahakan juga pertama, ya, setelah menyampaikan informasi juga bertanya, ya, karena ada waktunya memancing lawan bicara untuk bicara dan menjadi pendengar yang baik, ya. Itu komunikasi bisnis yang akan membuat langgeng, ya, kalau ada dua arah itu. Kemudian kemampuan mendengarkan, ya. Mendengarkan ini penting sekali. Jangan kita bicara terus tanpa mau mendengarkan orang lain. Ada waktunya kita bicara dan setelah itu kasih kesempatan orang lain untuk bicara, ya, atau minta pendapatnya, sarannya. Kemudian kemampuan menulis, ya, itu juga masuk verbal pasif. Tapi menulis, kalau dia ahli merangkai kata-kata, membuat proposal atau tulisan yang komunikatif, ya, itu justru akan menggait pada penjualan yang bagus. Kemudian komunikasi yang nonverbal, ya. Ya, komunikasi nonverbal, komunikasi yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Beberapa contoh misalnya dalam bisnis itu adalah simbol-simbol, ya, logo, sandi, warna, ya, ekspresi wajah, gerakan tubuh, ya. Ini komunikasi nonverbal. Ini perlu kita kuasai karena apa? Kita bisnis itu berhubungan dengan manusia, bukan dengan mesin, bukan dengan robot. Jadi bagaimana membuat manusia senang, tertarik kepada kita untuk berkomunikasi, untuk menjadi pelanggan kita, itu harus kita upayakan. Misalnya bahasanya santun, ekspresi wajah itu senyum, ya, bukan cemberut.
orang misalnya datang ke kantor kita atau ke toko kita, wajah kita cemberut, wajah marah, ya orang langsung pergi, ya nggak ada urusan, orang langsung pamit pergi. Tapi kalau kita dengan ekspresi senyum, misalnya dengan wajah ramah, ya tentu akan membuat lawan bicara atau tamu tertarik untuk berlama-lama ngobrol dan menanyakan produk kita. Setidaknya kalau sudah berhasil memancing komunikasi dalam bisnis, itu Anda sudah selangkah maju dan punya peluang untuk maju, untuk berhasil dalam penjualan, dalam deal kerjasama bisnis dan lain-lain. Tapi kalau secara gerakan tubuh, ekspresi wajah sudah membuat orang tidak tertarik, ya tidak simpatik, ya siap-siap Anda akan kehilangan peluang kesuksesan bisnis. Maka ketika menyatakan diri terjun ke dunia bisnis sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, rubah semuanya, yaitu ya wajah lebih senyum, ya ekspresi wajah Anda harus membuat orang senang. Kemudian gerakan tubuh juga jangan salah, misalnya jangan menunjuk-nunjuk orang, ya jangan tegak pinggang, ya. Bahasa tubuh itu juga dibaca oleh orang lain. Ingat sekali lagi bahwa bisnis ini kita berurusan dengan sesama manusia, bukan dengan mesin. Maka perlu cara yang bersifat menyentuh hati atau secara psikologi membuat orang lain tidak tersinggung, tidak terlukai, bahkan menjadi senang untuk berkomunikasi dengan kita. Misalnya orang yang kita tawarkan akhirnya memutuskan batal, ya deal dengan kita, jangan keluarkan kata-kata yang menyakitkan. Ya beri kata-kata yang membuat dia akan ingat terus kepada kita dan produk kita, dan suatu saat dia akan membeli produk kita pada kesempatan yang lain. Misalnya dia memilih produk yang lain setelah kita jelaskan produk kita, dia memilih produk kompetitor, ya kita sampaikan saja, terima kasih Pak, moga-moga lain waktu Bapak ke saya atau Bapak tertarik dengan produk kami ini, karena kami memang betul-betul komitmen untuk memberikan kepuasan pelanggan, ya purna jual yang baik dan kualitas, ya seperti itu. Jadi usahakan tetap membuat orang senang, tidak membuat orang kapok atau kesal, ya dengan bahasa kita. Terima kasih sahabat entrepreneur, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga stamina dan imun tubuh, istirahat yang cukup, sukses selalu. Anda kaya, saya bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.